Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghina, Yesus kawan yang baik. Ia mau menghibur kita, kasih padanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Hikmat Pagi Keluarga. Kami dari keluarga Budi Setiawan Santoso, saya Budi, istri saya Ika, dan anak saya Jessica akan menemani saudara dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, Bapa masih memberikan kesempatan pada kami untuk merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong berikan hikmat dan akal budi agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah tenggang rasa. Mari kita membaca Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Tetapi kita akan berfokus pada ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Demikianlah sabda dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Toleransi merupakan karakter yang perlu dibangun di tengah bangsa Indonesia yang sangat plural ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya menyeratkan agar kita hidup dengan tingkat toleransi yang tinggi, karena bangsa kita memang terdiri dari beragam suku dan bahasa, termasuk juga pemeluk agama yang lebih dari satu. Sikap tenggang rasa sangat dibutuhkan, terlebih di saat kita harus hidup berdampingan dengan berbagai macam keterbatasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Jawaharlal Nehru. Ia belajar bagaimana tentang toleransi ketika hidup bersama dengan lebah-lebah di dalam ruang penjaranya. Sebuah ruang yang sangat terbatas. Seorang rekan bernama Muriel Lester melihat wajah Nehru yang kelihatan pucat saat ia menjenguknya di penjara. Badan Nehru panas karena disengat oleh lebah-lebah yang terbang di sekeliling selnya. Lester bertanya, "Tidakkah lebah-lebah itu membuatmu cemas?" Dengan tersenyum Nehru menjawab, "Iya, memang pada awalnya begitu. Aku merasa sangat terganggu, tapi sekarang tidak." Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan heran Nona Lester bertanya, "Bagaimana bisa begitu?" Kemudian Nehru menceritakan, "Jendela penjara dikerumuni oleh lebah-lebah. Karena merasa terganggu, aku pun memeranginya.
Aku terus membunuh mereka. Sebaliknya, mereka pun menyerangku dengan sengat-sengatnya. Selalu terus saja ada lebah-lebah lain yang datang ke tempat pembantaian itu. Namun akhirnya, aku berpikir untuk menghentikan kekerasan. Lebah-lebah itu pun akhirnya tidak menggangguku. Aku diam di bagian lain di sel ini. Sementara lebah-lebah itu kubiarkan tetap hidup di daerah kekuasaannya, yakni di jendela sel ini. Aku bisa hidup berdampingan tanpa ada saling mengganggu lagi. Ternyata lebah pun bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan sesama makhluk hidup lainnya. Jika ada pihak yang mengganggu, tentu naluri untuk mempertahankan hidup dari makhluk apapun terjadi. Mereka akan membalas, menyerang jika kehidupan dirinya atau kelompoknya terancam. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan begitu indah. Ia menciptakan segala makhluk yang begitu beraneka ragam. Demikian pula dengan manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan dengan beragam suku, bahasa, dan juga budaya. Perbedaan yang ada seharusnya menjadikan kita manusia untuk dapat saling bekerja sama, bukan saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter toleransi sangat dibutuhkan agar setiap orang bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Dua hal penting yang mendasari karakter toleransi ialah sikap memandang orang lain sebagai sesama manusia dan sikap memaklumi jika orang lain berbeda dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bacaan hari ini dikisahkan tentang orang Samaria yang murah hati. Dialah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai manusia yang mengerti tentang sesamanya. Ia bisa menolong orang yang di luar kelompoknya. Padahal saat itu orang Samaria dianggap sebagai kelompok yang tercemar dan tidak murni lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang Samaria ini memiliki karakter tenggang rasa yang tinggi, sehingga ia tidak memandang muka untuk memberikan pertolongan. Marilah kita mengembangkan sikap tenggang rasa dimulai dari keluarga kita. Anak-anak belajar tenggang rasa dengan kakak, adik, dengan teman-teman di lingkungan rumah, sekolah, dan lainnya. Marilah hidup saling menghormati dan tidak saling mengganggu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan setiap kami bahwa benar Engkau menciptakan kami dengan banyak hal yang beragam. Namun Tuhan, itu bukan menjadi alasan bagi setiap kami untuk dapat hidup saling mengganggu, saling menjauhi, dan juga kami tidak menunjukkan kasih. Tapi biarlah itu merupakan satu alat yang Tuhan pakai bagi setiap kami untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh dapat menjadi anak-anak-Mu yang hidup mengembangkan rasa toleransi satu dengan yang lain. Kami boleh hidup penuh kasih, sehingga nama Kristus boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan dan menolong setiap kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini di dalam seluruh kehidupan yang akan kami jalani, kembali kami mau bersandar hanya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Engkau Allah sumber hikmat, Engkau Allah yang memampukan kami untuk dapat menapaki hari-hari ke depan meskipun penuh dengan segala pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan, sukacita serta damai-Mu boleh mengalir di dalam hati setiap kami. Engkau berkati di dalam kehidupan kami, berikan kami kesehatan, berikan kami juga hati yang mau terus senantiasa hanya rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dan terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa mengembangkan sikap toleransi kepada sesama. God bless you!